Pemirsa, olahraga sangat penting untuk kesehatan manusia, terlebih jika Anda mulai melakukannya secara rutin. Jika Anda malas untuk melakukan olahraga di luar rumah, sebetulnya banyak loh pilihan jenis olahraga yang bisa dilakukan di dalam rumah. Salah satunya ialah memanfaatkan sepeda statis. Sepeda statis tentu berbeda dengan sepeda pada umumnya ya. Sepeda jenis ini menjadi alternatif olahraga praktis dan juga mudah dilakukan di rumah. Olahraga ini bahkan baik digunakan oleh seseorang yang memiliki bobot tubuh berlebih ataupun obesitas, sehingga minim sekali cedera. Namun bagaimana menggunakan sepeda statis dengan benar? Selain untuk meningkatkan kebugaran, sepeda statis juga memiliki manfaat lainnya. Apa sajakah itu? Berikut simak ulasannya bersama dokter di Studio Hidup Sehat hari ini. Olahraga apa hari ini? Tadi Dokter Alin sudah menyebutkan olahraga yang kita akan lakukan hari ini, Ya, yaitu betul apa? sekali, sepeda statis. Nah, seperti yang udah ada di depan kita, ada sepedanya. Dokter Betul Alin sudah sekali. siap banget dan Sudah ada siap expertnya sekali. nih. Yes. Ada Dokter Vera Darmidi, spesialis Halo, kedokteran olahraga. Tapi bukan instruktur sepeda ya. Bukan dokter ya. Ya, tapi ini ahlinya gitu ya. Nah, Dok, ini kan ini tapi Dokter Vera ini akan mengajari kita nih gimana caranya yang benar memanfaatkan nih sepeda statis. Mungkin di sini ada yang punya di rumah atau ada yang nge-gym gitu ya. Atau sekarang di taman-taman banyak loh sepeda statis sekarang. Oh gitu? Iya. Sering ya? Iya dong ya. Tapi gimana caranya menggunakannya supaya manfaatnya kita dapat maksimal. Dan sehat dan benar, Dan, gitu kan? Iya, dan jangan sampai cedera. Ya, Oke, dokter, sebelum kita gerakan-gerakan nih soal sepeda statis, ada fakta mitos nih yang perlu dijawab. Nah, latihan sepeda statis adalah olahraga yang sangat aman sehingga tidak beresiko cedera. Fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta, tapi saya kurang setuju dengan kata-kata tidak cederanya itu, karena yang namanya cedera itu pasti ada, walaupun resikonya kecil sekali gitu loh. Jadi ini memang betul olahraga yang aman ya. Sepeda statis adalah olahraga yang memang tergolong aman, rendah cedera. Rendah cedera, benar. Itu pernyataan yang benar ya. Yes. Oke, gerakannya dokter bisa dicontohkan? Oke, supaya gimana? kita tidak cedera, Olahragawati atlet dari Provinsi DKI 2. Jadi sebelum mungkin gini ya, ibu-ibu pemirsa semua, kalau memang punya alatnya sepeda statisnya di rumah, hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah fittingnya. Bagaimana sih sepeda ini sesuai dengan ukuran badan kita gitu loh. Karena kan tiap orang beda ya, tinggi badannya aja beda gitu. Dokter Eklas sama Dokter Arin aja beda ya. Sehingga yang perlu kita perhatikan adalah ini dudukan antara sadel dengan kayuhan, dengan kaki ya. Nah, cara yang paling mudah adalah seperti Dokter Alin sekarang lakukan ya. Coba dokter mulai mengayuh. Nah, lihat, pada saat terjauh ini mestinya ini kurang tepat ya. Ini mestinya dia harus slightly bend. Nah, berarti ini ketinggian. Ketinggian. Artinya kursi ini ketinggian untuk Dokter Alin. Nah, mungkin untuk Dokter Eklas kursi ini pas. Coba saya ya. Dicoba. Coba dicoba. Beli sepeda, salah. Bukan. Oke. Nah, ini oke lah, masih bisa diterima ya. Kalau tadi Dokter Alin kan terlalu lurus, sehingga itu nanti malah sakit ya. Mestinya gini ya dok, mestinya harus ada tekukan ini dikit sudah lumayan, betul. Harus menekuk sedikit pada saat titik terjauh. Dokter boleh mengayuh. Pas mengayuh, nah di titik terjauh mengayuh itu, ini harus sedikit bending. Ini yang sudah tepat. Kalau bendingnya terlalu begini juga dok, nah ini juga salah. Ibaratnya ini udah sedikit terjauh ya, bendingnya segini, ini salah juga. Sekitar berapa derajat ya dok ya? Mungkin kalau dilihat sekitar 15 gitu. 15 derajat, ini juga. Ini kan masih terlalu curam ya. Nah ini posisi duduknya gimana nih dokter? Posisi duduk sudah oke ini ya. Jadi yang pertama yang dilakukan, dilihat adalah ini, pertama. Yang kedua, ininya nih, handlebarnya, pegangannya ya. Pegangannya itu pertama tentu yang membuat badannya lebih nyaman ya. Jadi manfaat untuk handlebar ini adalah bagaimana kita menstabilkan badan kita bagian atas ya, sehingga nanti tidak akan
menjadi terlalu capek gitu loh. Ya. Ya. Jadi ini bisa kita ubah-ubah disesuaikan sesuai kemampuan ya. Jadi misalkan kalau dokter Equus nih sekarang ngayuhnya tegak dulu. Ya, Nanti lama-lama boleh condong dokter Equus. Nah, misalkan ini tuh handlebarnya boleh dipindah juga gitu loh. Ya kadang-kadang ada yang handlebarnya gini, nah, betul. Nah, seperti ini. Iya dok, aku tuh sering lihat ya dok ya. Saya sering lihat kalau di gym gitu kan ada kelas sepeda statis tuh orang sampai wah ya gitu sampai bungkuk gini. Itu tuh sebenarnya boleh nggak sih dok? Apa sebenarnya berdampak panjang nggak kepada apa pinggang atau bulu punggungnya? Oh tentu. Jadi kalau salah satu posisi terlalu lama gitu ya pasti akan pegel lah ya, pasti akan ada otot-otot yang bekerja berlebihan. Ya tentu itu takutnya akan jadi cedera. Sehingga yang terbaik adalah gantian dok. Oh gantian. Iya, kalau udah capek begitu, iya tegak. Nah gitu. Jadi posisi apa ya badannya terserah kita juga betul. Ya, tergantung kenyamanan ya. Betul. Nyaman ya. Biasanya badan kita tuh akan menyesuaikan. Kalau kita tambahin beban, jadi kan berat nih ngayuhnya. Kalau makin berat kita akan makin condong. Jarang sekali saya lihat orang yang berat kakinya tapi badannya tetap tegak, itu kan jarang ya dok. Iya, karena tidak ergonomis gitu loh. Ya. Betul. Ya, jadi memang gantian aja. Kalau memang ada bebannya silahkan condong. Tapi kalau sudah mulai lelah, boleh lagi tegak lagi. Gitu. Nah dok, ini adalah fakta mitos yang ditunggu oleh masyarakat luas gitu ya. Olahraga sepeda statis ini dapat membantu menurunkan berat badan. Ini fakta atau mitos? Ini pastinya fakta. Harus fakta. Harus fakta. Ayo. Nggak sabar deh. Tapi ini gimana dok? Ini turunin dulu. Turunin dulu. Nah, ini kenapa dok? Mitos atau faktanya kenapa dok? Iya, karena olahraga sepeda ini kan jenis olahraga yang aerobik namanya ya, bersifat aerobik, yaitu olahraga yang meningkatkan kerjanya jantung, kardio, betul. Saat jantung paru kita berdetak lebih cepat, kemudian dia akan membakar kalori dengan lebih baik tentunya ya. Jadi yang dibakar adalah kalori yang dari lemak sih dok, makanya intensitasnya sedang ya. Jadi jangan terlalu capek ngos-ngosan sampai susah ngomong juga gitu ya, tapi ya sedang-sedang aja. Berapa lama sih dok per hari untuk menurunkan berat badan? Sebetulnya kalau untuk penurunan berat badan ya, kita melakukannya 30 menit minimal. Sehari? Ya? Betul, sehari. Minimal? Yes. Setiap hari nggak apa-apa dok berarti? Sebenarnya kalau kita sudah terlatih ya tidak masalah. Oke. Nah ada tuh yang kayak di gym-gym tuh yang kelas RPM tuh yang memang kenceng banget sampai berdiri lepas tangan gitu-gitu. Iya. Itu gimana? Ya kalau itu sedikit berbeda dengan sepeda statis tentunya. Kalau sepeda statis kan lebih konstan ya, memang rasanya juga lebih membosankan gitu ya. Sehingga dibuatlah bentuk kelas yang lebih menarik gitu loh dok. Yang ada tantangannya, ada challenge-nya. Tentunya nantinya goals-nya juga berbeda. Maksudnya sehatnya iya, tapi juga nanti lebih ke arah dia dapat power, dapat kekuatan untuk lebih nge-push gitu kan, to the max gitu. Jadi lebih ke arah fun, lebih ke arah variasi lah ya. Variasi, challenging gitu-gitu loh. Challenging, ya. Tapi otomatis sehat juga. Nah, dokter, ini kan perlu dijawab nih. Katanya olahraga sepeda statis walaupun di dalam ruangan dapat memberikan efek kesehatan yang luar biasa. Itu gimana dokter? Sambil ini teknisi sepeda agak susah ya. Teknisi sepeda. Ini saya butuh bantuan. Jadi mendingan nih nanti ini dijawabnya sesaat lagi, kita akan kembali tetap di Hidup Sehat. Ayo dibantu.